Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Rasyidatul Aminah dengan NIM 4101420005, kemudian Maya Arsita Septiani dengan NIM 4101420034 akan menjelaskan mengenai komposisi kelima transformasi dari sebuah segitiga sebarang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini kami akan menggunakan segitiga RST dengan koordinat R yaitu 8,12, kemudian koordinat S 12,8 dan koordinat T 20,12. Di sini kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Titik R 8,12, kemudian titik S 12,8, kemudian titik T 20,12. Selanjutnya dari titik-titik tersebut kita akan gabungkan titik-titiknya sehingga menjadi sebuah segitiga sebarang. Dengan menggunakan poligon, kita gabungkan titik-titiknya seperti ini sehingga membentuk segitiga RST. Dari segitiga RST ini, yang pertama kita akan melakukan pencerminan terhadap garis G. Kita masukkan dulu garis G-nya. Y dengan garis G itu Y sama dengan X plus 12. Nah, kemudian kita akan melakukan pencerminan ini dengan klik reflect bold line. Kemudian kita klik bidangnya terlebih dahulu, baru kemudian kita klik garis G. Nah, sehingga diperoleh segitiga R aksen, S aksen, T aksen dengan koordinat R aksen 0,20, S aksen negatif 4,24, kemudian koordinat T aksen 0,32. Kemudian kita akan melakukan pergeseran dari sebuah pencerminan dari segitiga R aksen, S aksen, T aksen. Yang pertama, kita buat vektor arah dengan membuat dua buah titik. Kita akan membuat vektor AB yang sejajar dengan garis G. Dengan titik A, negatif 18,2, negatif 2, negatif 18, negatif 2, kemudian titik B-nya itu koordinat negatif 10,6. Nah, dari kedua titik ini,
kita akan membuat sebuah vektor arah AB. Kemudian untuk membuat pencerminan geser, kita klik Translate by Vector. Nah, ini. Kita klik bidangnya terlebih dahulu, bidang segitiga R aksen, S aksen, T aksen. Kemudian kita geserkan dengan vektor U. Sehingga diperoleh koordinat segitiga R double aksen, S double aksen, T double aksen dengan koordinat R double aksen 8,28, kemudian koordinat S double aksen 4,32, kemudian koordinat T double aksen 8,40. Selanjutnya, dari segitiga ini kita akan melakukan setengah putaran terhadap titik C, yaitu kami buat koordinat 0,42. Kita masukkan dulu titiknya, titik C, 0,42. Nah, di sini kemudian setelah kita buat titiknya, kita klik pada tools ini, rotate around point. Seperti yang sebelumnya, kita klik bidangnya terlebih dahulu, kemudian kita putar dengan titik C. Nah, di sini kita akan memasukkan besar sudutnya, karena kita setengah putaran, maka sudutnya adalah 180 derajat. Dan berlawanan dengan jarum jam, atau di sini counterclockwise. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah diperoleh segitiga R triple aksen, S triple aksen, T triple aksen yang merupakan hasil dari setengah putaran segitiga R double aksen, S double aksen, T double aksen. Untuk yang selanjutnya, untuk komposisi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan dilakukan pencerminan untuk segitiga R triple aksen, S triple aksen, dan T triple aksen terhadap garis F, yaitu Z sama dengan negatif X tambah 54. Kita inputkan terlebih dahulu untuk garis F-nya. F Z sama dengan negatif X ditambah 54. Nah, kita peroleh garis F-nya ada di sini. Untuk bayangan terakhir yaitu ini. Dan kita akan cerminkan menggunakan transform, reflect about a line. Kita klik terlebih dahulu bidangnya yang akan kita cerminkan, terus kita cerminkan terhadap garis F. Nah, kita peroleh segitiga DEF sebagai hasil pencerminan dari segitiga ini terhadap garis F. Selanjutnya, yaitu akan dilakukan geseran terhadap luas garis berarah KL, di mana KL itu untuk
K, titik koordinatnya negatif 25,70. Kita ambil itu. Untuk L-nya kita misalkan negatif 15,60. Nah, kita peroleh titiknya ini. Sekarang akan kita bentuk ruas garis berarahnya, yaitu menggunakan fitur vektor. Kita tarik dari titik K ke titik L. Nah, di sini kita akan melakukan geseran untuk hasil pencerminan terakhir, yaitu segitiga DEF, terhadap ruas garis berarah KL. Maka kita akan menggunakan fitur transform, yaitu translate by vector. Kita klik bidang yang kita translasikan, kemudian kita translasikan terhadap ruas garis berarah KL. Kita klik ruas garis berarah KL. Nah, kita peroleh hasil geserannya, yaitu segitiga D aksen, E aksen, F aksen. Dengan titik koordinat seperti yang ada di layar ini. Nah, untuk transformasi yang terakhir yaitu rotasi. Kita akan merotasikan segitiga ini sebagai bayangan dari beberapa komposisi transformasi sebelumnya terhadap suatu sudut dan titik pusat. Kita ambil titik pusatnya 0,0 ya. Kita ambil titik pusat di 0,0 yaitu titik G. Nah, kita akan rotasikan hasil pencerminan ini, hasil geseran ini terhadap titik pusat 0,0. Kita menggunakan slider. Kita bisa taruh di mana saja, terus kita berubah ke angle. Untuk minimalnya itu 0 derajat, terus maksimalnya kita buat 360 derajat dan incrementnya 1 derajat. Kita klik OK. Kita masuk ke algebra, kita inputkan perintah rotasi, yaitu rotate. Kita klik yang rotate about object, angle, dan point. Nah, jadi objek ini kita klik terlebih dahulu. Objeknya bernama apa? Oh, ternyata T2 aksen. Maka di sini kita inputkan T2 aksen. Untuk sudutnya tadi kita namakan alfa ya. Tadi kita inputkan alfa juga. Terus tadi titik pusatnya di G. Nah, hasil rotasinya dapat kita lihat ya. Nah, untuk rotasi terhadap titik 0,0 dengan sudut 45, maka hasilnya ini. Hasil rotasinya di segitiga D double aksen, E double aksen, F double aksen. Misal slidernya kita mainkan, misal di 178, maka hasil rotasinya berada di sini. Kita rotasikan terhadap 300 derajatnya, maka hasil rotasinya ada di sini. Nah, slider ini dapat kita mainkan ya dengan klik kanan terus animation. Demikian tadi proses dari komposisi 5 transformasi, yaitu rotasi, geseran, pencerminan, setengah putaran, pencerminan geser terhadap segitiga RST. Kita peroleh
untuk hasil akhirnya berada di segitiga F, D double aksen, E double aksen, F double aksen. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.